Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, mohon izin saya untuk mewawancarai Bapak dalam rangka melaksanakan tugas CGP demonstrasi konseptual modul 3.1. Langsung saja nih Bapak, pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setahu saya dilema etika itu kan ketika memutuskan dua permasalahan yang semuanya mempunyai nilai kebenaran ya. Iya, betul. Walaupun kebenaran itu bersifat relatif, gitu. Iya. Tapi itu yang saya ketahui, ya begitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya setiap keputusan saya juga pasti akan mempunyai nilai resiko ya. Jadi kunci dari memutuskan untuk yang mempunyai nilai kebenaran yang hampir sama itu, saya akan mengambil resiko yang paling kecil. Begitu. Jadi untuk mengambil keputusan itu mengambil resiko yang paling kecil walaupun sama-sama benar seperti itu ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Selama ini kalau mengambil keputusan, karena mohon maaf kepala sekolah kan mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan informasi ya, maka saya akan melibatkan unsur-unsur di bawah saya ya, termasuk wakil, kemudian guru atau BK ya, kemudian juga tak luput dengan kami juga tidak hanya pada guru-guru senior gitu. Guru-guru yang muda seperti Mbak Indri ya, Mbak Guru ini saya libatkan karena keterwakilan terkadang sangat dibutuhkan karena anak-anak muda itu kan punya kreativitas ya. Melibatkan semua bapak ibu guru, semua warga Ya, sekolah. warga sekolah jadi bersifat kolaboratif. Jadi itu kayak sebetulnya karena memang untuk menjaga agar resikonya itu tidak besar gitu ya, karena keterbatasan kepala sekolah dalam menampung data ya, karena hanya dengan mereka lah kami dapatkan data-data yang minimal valid itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif. Yang efektif itu kan tepat sasaran ya. Ya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau pengen efektif itu kami tidak segan-segan melibatkan semua, gitu, melibatkan semua agar keputusan itu memiliki keterwakilan, bahkan saya pun juga tidak lepas melibatkan anak-anak, anak-anak juga, apalagi itu keputusannya yang mempunyai resiko yang pada anak-anak, gitu. Karena kita menganggap resiko itu bukan berarti itu selalu salah ya, karena kebijakan yang benar itu akan memiliki dampak pada siswa. Jadi maka siswa harus diajak bicara begitu, dilibatkan minimal kan melalui organisasi yang ada di sekolah itu MPK atau OSIS ya, itu kita libatkan. Yang selama ini juga mereka juga warga kita gitu ya, warga kita itu tidak miliknya guru atau kepala sekolah, tapi mereka yang mempunyai dampak juga, mereka kita libatkan. Jadi semua warga itu terlibat dalam pengambilan keputusan karena semua juga terlibat di situ ya.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Kalau tantangan itu sudah pasti, sudah pasti Selalu ya, ada ya, Pak? pasti selalu ada. Tapi kan saya sampaikan kalau setiap keputusan itu agar dikurangi atau diminimalisir resiko, tentunya tantangannya akan semakin berkurang ya. Walaupun tantangan itu pasti ada, karena kalau dalam istilah konflik ya pro dan kontra lah, ya toh. Kebijakan itu pasti pro dan kontra. Seperti tentang perekonomian, ya. Si kaya diberikan keleluasaan, si miskin nanti juga kena dampaknya, atau sebaliknya kan begitu. Jadi pasti seperti itu. Ketika saat kami kita mengambil keputusan yang berpihak pada siswa gitu ya, tak jarang ya guru itu tersinggung. Padahal kita kurikulum ini kan Merdeka. semua merdeka dan hampir berpihak pada siswa, dan paradigma lama itu kan masih melekat pada guru-guru, gitu, melekat pada guru-guru bahwa seolah kebijakan itu memanjakan murid ya. Seperti itu. Semua benar sebetulnya, benar. Maka kita ngambil resiko yang paling kecil bagaimana? Ya kita libatkan untuk mengurangi tantangan itu, ya kita memberikan pencerahan, kita memberikan edukasi ya. Kalau edukasi kan apa ya, sharing lah, kayak edukasi seperti kita lebih pinter ya. Sharing lah dengan guru-guru ya, dengan teman-teman gitu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah langsung diselesaikan atau memiliki sebuah jadwal, Bapak? Kelihatannya jadwal tidak ada ya. Jadi tapi kami akan memprioritaskan yang keputusan itu harus segera dipakai ya. Kalau keputusan itu segera dipakai kan harus tidak boleh berlama-lama gitu ya. Makanya skala prioritas keputusan yang diambil itu yang ada hubungannya dengan segera atau tidaknya keputusan dipakai. Dan kami, saya selaku kepala sekolah itu tidak pernah membiarkan masalah. Mungkin Mbak Indi sudah tahu ya. Sudah tahu, Pak. Tidak ada masalah yang ngambang gitu. Lama-lamaan Pak. Ya pasti. Walaupun setiap keputusan itu akan berisiko, akan dapat tantangan, tapi pasti tidak ada masalah yang ngambang dari kita itu ya. Iya, betul. Cepat atau tidak itu pasti akan kita tangani gitu ya. Tidak ada yang kita lepas ya. Artinya saya tidak pernah menyerahkan pada alam. Ya, karena keputusan itu harus diambil oleh kepala sekolah, ya know, dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di keluarga sekolah kita. Untuk kenyamanan bersama ya minimal kan tantangan itu bisa kita kurangi, resiko kita kurangi, walaupun itu pasti ada. Itu sudah alamiah gitu ya. Apalagi kalau mendesak-mendesak ya Pak, langsung. Ya, saya harus teruskan. Ya, memang ada kalanya kami harus ngambil langsung ya ketika waktunya. Contoh disposisi itu kan kadang kita tidak perlu melibatkan banyak orang. Disposisi harus sudah terbiasa ya. Karena keputusan yang sudah biasa itu kita kadang bisa langsung itu termasuk kecil ya Pak? Ya, faktor kecilnya. Ya, itu biasanya kewenangan kepala sekolah lah misalnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ya, tadi saya sampaikan yang mempermudah ya kita libatkan ya. Karena model kepemimpinan otoriter itu justru malah menyakiti diri sendiri ya toh. Enak melibatkan teman-teman, diskusi bersama, dan mereka juga senang kalau diajak untuk ambil keputusan. Jadi tahu permasalahannya. Betul. Nek otoriter itu ya berat,
menyiksa diri sendiri sebetulnya ya kan? Iya Pak, dipikir sendiri Pak. Dipikir sendiri gitu. Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari ini malah gayanya kayak podcast ya? Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Dalam yang saya petik ya, ya keputusan sekolah itu atau kepala sekolah itu bersifat kolaboratif. Menurut saya begitu ya, bersifat kolaboratif, melibatkan semua unsur. Sekolah ya, biar agar kita sering keputusan yang kita ambil itu tidak mempunyai resiko yang besar. Jadi nanti semua sekolah tahu, kemudian untuk resiko kurang ini kan semua tahu. Jadi untuk meminimalisir info-info yang tidak betul seperti itu gitu. Minimal para sekolah itu merasa kurang data lah. Beberapa hal kan kurang data. Jadi kita libatkan beberapa guru, unsur-unsur muda, unsur yang senior pengalaman, kita libatkan semua. Jawaban Pak Anton sungguh sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Biasanya kan kita sering ngobrol di apel pagi, iya, apel pagi kan, apel pagi setiap hari. Iya betul Pak. Itu salah satu cara saya untuk melibatkan semua guru di dalam memutuskan keputusan-keputusan di SMA Pamotan ini yang kita cintai. Terima kasih Bapak, waktunya jawabannya juga luar biasa. Ya, terima kasih pula saya pada Bu Indri, semoga Bu Indri sukses lulus sebagai guru penggerak angkatan berapa? 11 ya. Dan insya Allah ini embrio minimal jadi pemimpin diri sendiri ya kan? Iya betul. Jadi pemimpin pembelajar ya. Iya betul. Yang lebih besar adalah jadi kepala sekolah. Aminkan dong. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak. Untuk hari ini matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya Pak ya. Pagi juga Bu Indri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan, limpahan Amin. rezeki, kesehatan, amin. Mohon izin Bapak, untuk hari ini saya ingin mewawancarai jenengan. Apakah Bapak ada waktu? Ada dan sangat saya persilakan. Terima kasih ya Pak waktunya. Sama-sama. Langsung saja Mawan ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu saya identifikasi ketika ada pertentangan di antara saya harus melakukan sesuai dengan hukum atau pertimbangan rasa kasihan atau itu. Berarti antara keadilan dan rasa kasihan nih Pak ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Anda? Ketika saya mengambil keputusan itu, kalau saya telah sendiri bisa memisah, maka akan saya putuskan secara pribadi. Tapi ketika itu masih ada yang meragukan, maka saya meminta pertimbangan dari Bapak Ibu guru sehingga kasus yang seperti itu akan menjadi objektif dan berdasarkan pendapat atau masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi nanti jika ada dilema etika nanti jenengan analisis dulu, jenengan pilah dulu. Kalau nanti di akhir diskusi dengan Bapak Ibu guru atau pihak-pihak yang terkait ini Pak. Ya. Jadi keputusannya diusahakan tidak merugikan salah satu seperti itu. Tidak merugikan salah satu pihak atau kedua pihak dan tidak melukai. Jadi keputusan adil untuk semuanya ya Pak ya? Adil tapi tetap berdasar pada norma-norma hukum maupun norma-norma agama. Seperti itu nih Pak.
Lanjut tiga. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan selama ini selain tadi berdiskusi dengan Bapak Ibu guru? Pertama saya akan tahu setelah ada kasus yang mencuat atau yang muncul di depan saya atau meja saya akan identifikasi masalah itu. Jadi saya akan gali di fakta lapangan, itu bisa saya melibatkan tim terkait, mungkin kalau untuk siswa ya bisa kesiswaan, BK atau kelas ya. Kemudian dari situ saya analisa bersama, kemudian baru kami akan memutuskan ya. Tapi berdasarkan masukan-masukan ya, dan fakta lapangan. Jenengan nanti mencari fakta lapangan, masukan dari semua pihak seperti itu ya Pak? Ya, yang terkait ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika memutuskan kasus-kasus seperti itu, kita harus juga melibatkan perasaan dan hati ya. Jadi kita tidak bisa terjun berdasarkan hanya hukum semata, tapi juga melibatkan perasaan dan hati. Dengan syarat kalau di filsafat Jawa itu kan tidak boleh welas tanpa AC ya. Jadi welas tanpa AC itu mengorbankan hukum norma yang berlaku, tapi mendahulukan rasa kasihan. Jadi harus imbang gitu. Harus berimbang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang jenengan pernah alami? Tantangannya setiap orang itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yeah. Ketika orang itu punya kelebihan dalam sisi A misalnya, dia melakukan pelanggaran etika, itu kan kita dilema. Kita tegakkan itu nanti dia juga akan pasti ada pengaruhnya terhadap kalau bekerja kan kinerjanya kan berkurang. Itu harus kita berimbang, ya. Kita berimbang dan orang yang bersangkutan kita berikan apa tawaran atau solusi ya. Jadi tanpa mengurangi pijakan norma hukum itu. Di tantangannya ya itulah kadang orang Jawa itu tidak tegonan. Iya betul Pak. Orang Jawa itu memang tidak tegonan Pak. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tergantung bobot dari masalah itu. Kalau itu masalah ringan yang tidak bisa berjalan, hari itu saya selesaikan. Iya. Tapi kalau itu membutuhkan analisa, diskusi dan fakta-fakta di lapangan, maka saya akan jadwalkan karena pasti butuh waktu lah. Kalau itu menyangkut kasus-kasus yang sangat berat. Oh, berarti seperti mengumpulkan fakta itu juga Yeah. butuh waktu ya Pak ya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Tadi kan kalau ringan langsung di tempat, sedangkan nanti kalau agak berat nanti mengumpulkan fakta dan membutuhkan waktu seperti itu gitu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan untuk masalah yang berat tadi? Yang berat ya kita akan apa? Kadang-kadang ada pelapornya ya. Saya kira ada pelapornya, kemudian kita namanya apa? Tabayun ya, minta keterangan dari yang terlapor ya, itu dicocokkan apakah ini merupakan fakta atau fitnah ya, itu harus kita cross-checkkan. Nah, setelah keduanya nanti ternyata berimbang ya, maka kita nanti akan dasarkan pada hukum atau norma yang berlaku. Kemudian ya Bapak, apakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita harus apa ya? Tidak boleh egois. Ya, tidak boleh egois gitu. Kalau egois itu kan berarti mengedepankan emosi kita. Kita ketika memutuskan itu harus dengan hati yang luas, hati yang ya sudah padam ya, dengan kepala yang dingin lah. Kalau kita nanti emosi nanti keputusan. Yang kedua memang keputusan yang akan kita ambil itu ya paling enggak ya sebagai insan beriman ya harus dikonsultasikan dengan Allah SWT. Iya. Dengan sholat malam dan sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang bisa saya ambil itu adalah bahwa ternyata masalah sosial di masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah terutama sebagai saya sebagai pendidik dan kepala sekolah itu sangat kompleks. Jadi tidak semudah yang dikatakan orang lewat pengamatan di luar atau teori. Dan itulah kadang-kadang melibatkan perasaan. Nah, perasaan itu adalah tendensius pada karakter dan jiwa pengambil keputusan. Kalau yang pengambil keputusan, misalnya kepala sekolah itu jiwanya goncang atau galau, ya nanti keputusan yang diambil juga akan menggoncangkan. Makanya dibutuhkan kebijakan dan tapi seperti disandarkan pada apa ya nilai-nilai moral agama yang dianutnya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya Putri sudah melibatkan saya dalam kegiatan ini dan saya bersedia biar semuanya saling bermanfaat. Tetap semangat Bu Idri. Semangat Pak. Semoga selalu sehat di Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin untuk kembali ke sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Idri, semoga ini bermanfaat dan salam untuk Bapak Kepala Sekolah, Pak Anton. Tetap semangat bersinergi antara sama dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.